Makanya di dalam Islam pesan pertama Nabi Muhammad itu adalah yang namanya muslim itu dia bisa kontrol lidah dan bisa kontrol tangan. Wow. Jadi itu yang pertama kali terlihat. Kalau itu kamu nggak bisa kontrol, ya berarti kamu harus belajar lagi. Jawabannya sama kayak 75% orang Amerika. 75% orang Amerika ateis. Dan mereka bilang bahwa agama nggak cocok untuk hidup kita. Kenapa itu agama gak cocok buat hidup? Mereka bilang bahwa sains itu tidak cocok dengan agama, dan agama nggak akan membuat Anda jadi seorang yang logik. Oke. Jadi kalau Anda mau agama, tinggalkan akal, kata mereka. Kalau Anda mau kalau Anda mau agama, tinggalkan akal. Betul. Kalau Anda mau akal, tinggalkan agama. Oke. Jadi harus milih salah satu. Kalau mau agama nggak usah pakai akal, kalau mau pakai akal nggak usah pakai agama. Nah, bagi saya juga seperti itu. Ketika saya berpikir ada banyak hal yang menurut saya nggak logis. Balik lagi, saya tuh orangnya dari dulu memang logis gitu kan. Saya penyembah sains kayaknya saya itu kan ya. Jadi ketika saya lalu kemudian ngelihat ini kok kayak gini, ini kayaknya nggak benar deh, ini kayaknya nggak bagus deh. Makanya aku masih ingat banget dulu pastorku tuh bilang begini, Lik, ada banyak hal yang nggak bisa masuk ke akalmu tapi bisa masuk ke hatimu. Dia ngomong gitu. Iya, aku bilang benar juga ya. Tapi aku mikir-mikir lagi, tapi aku mikir gitu kan. Ini nggak bisa lepas dari kepalaku gitu maksudnya. Ya kalau misalnya teman-teman atau Mas Sam mau lihat aja komplain orang-orang sains terhadap agama. Di Mas Sam kan di Amerika kan ya. Di Amerika kan bullying terhadap agama kan biasa. Betul. Bahkan tidak lagi such thing as penistaan agama kan gitu kan ya. Bullying terhadap agama tuh semuanya seolah-olah kalau lu beragama lu nggak mikir, lu beragama lu nggak tahu tentang hidup, lu dari 500 tahun yang lalu apa itu kan dia bilang, dan seterusnya. Ya sama kayak aku juga begitu. Dan itu dipicu dari game. Oh, game. Game. Aku dulu main Final Fantasy. Xenogears. Itu nggak tahu ya kalau game zaman sekarang. Tapi kalau game zaman dulu itu filosofis banget. Mereka bikin untuk apa ya? Untuk praproduksinya aja 3 tahun tuh untuk Xenogears. Untuk mengumpulkan seluruh kisah-kisah agama dan segala macam, gabung jadi satu main game. Dari situ saya bilang, hah, ternyata Tuhan kita tuh AI. Itu sudah ide Xenogears. Bahwa Tuhan tuh AI. Kalau sekarang kayak film Lucy, pernah nonton nggak? Lucy yang itu dari namanya Imam Ash-Sha'bi, dia berkata begini, perkataan terbaik bagi orang-orang yang menuduh itu adalah kalau kamu benar semoga Allah mengampuni saya, kalau kamu salah semoga Allah mengampuni kamu. Nah, maka dalam kasus ini kan kita bisa katakan gini, pertama kita lihat dulu nih, kita nyampein Islam sesuai dengan kemampuan kita. Tiba-tiba ada orang terus tiba-tiba datang, lu siapa gitu kan ya, lu siapa, lu baru umurnya masih baru di dalam Islam, baru masuk Islam 20-an tahun, tiba-tiba langsung dipanggil ustadz, pesantren enggak, terus lu dipanggil ustadz. Kalau kita mau julid kan kita bilang gini, lah terus lu kemana aja? Kan gitu kan ya. Artinya kalau lu kemana aja, lu katanya lu udah lama, lu sampein dong kalau misalnya lu bisa kan gitu kan. Itu kan kalau kita mau julid, tapi kan tidak boleh gitu kan ya. Karena kalau kita ngomong gitu, dia pasti kan lebih marah lagi. Karena yang dia cari memang bukan kedamaian, yang dia cari adalah memang perseteruan. Dan kita sebagai orang-orang yang orang-orang yang dulu pernah menghina-hina orang, kita tahu kan bahwasanya kebahagiaan terbesar bagi orang-orang yang suka hina orang. Contoh misalnya kalau di SD, woi bapaknya namanya misalnya siapa? Iwan. Woi Iwan misalnya gitu kan ya. Dia marah kan. Marah itu adalah hal yang paling kita senang. Karena kita bisa mengambil kedaulatan dia. Kita bisa mengendalikan dia. Nah, yang orang pengen ketika ngomongin kita adalah mengambil kendali atas diri kita. Aku nggak mau kasih kendali itu. Nah, gimana cara nggak usah kasih kendali itu ya, kita tahu bahwasanya apa yang kita lakukannya adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kita nggak perlu ngereken atau ngurusin orang-orang kayak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam sendiri kita meyakini bahwasanya apapun yang terjadi, keterkenalan, popularitas, uang, kepintaran, ataupun sebaliknya kemiskinan, nggak populer, nggak terlalu pintar dan segala macam, itu semua amanah. Itu semua amanah. Islam kan kita lihat kan nggak pernah ada foto Maria kecuali pasti pakai baju kayak gitu kan. By the way, aku pernah ngasih tahu ibuku loh. Jadi ibuku ada foto kan, aku liatin ada seseorang yang lagi ngisi kajian gitu ya di tengah padang pasir. Lalu kemudian pakaiannya kayak pakaian Arab gitu. Ada 12 orang yang diisi. Saya bilang, ini foto apa? Itu pasti foto orang Arab, kata ibu saya. Fotonya Muhammad ya. Saya bilang, enggak, ini gambar Yesus lagi ngajarin 12 sahabatnya. Pakaiannya persis ya, karena memang orangnya dari sana-sana juga. Nah, pakaiannya ya begitu gitu kan. Maka apa yang dianggap sebagai modest ketika di zaman itu adalah pakaian kayak tadi, kayak zaman Maria. Tapi kalau di dalam Islam itu diperinci lagi dengan seperti itulah bentuk pakaiannya, yaitu hijab yang sekarang kita kenal. Maka hukumnya adalah wajib. Nah, di dalam Islam juga memang Allah itu juga memberitahu, sayang banget ada orang-orang yang ketika dia sudah dapat sesuatu yang baik, maka dia turun kelas pada sesuatu yang tidak
sebaik yang dia punya di awal. Contoh misalnya kayak gini, itu namanya downgrade kalau zaman sekarang. Kita sudah punya mobilnya sudah bagus nih gitu kan ya, harganya misalnya kalau sekarang 600 jutaan. Lalu kemudian tanpa ada apapun kita tiba-tiba downgrade. Pasti orang menanya dong, lu kenapa downgrade gitu maksudnya. Kan itu kan sesuatu yang natural ya. Tapi yang nggak boleh menghujat. Atau misalnya contoh ya, mohon maaf kayak kemarin ada yang berhijab terus makan es krim itu loh, lihat nggak? Oh iya, tahu banget. Aduh, buat videonya itu lagi aku. Gitu kan. Iya kan lihat ya. Nah jadi, nah itu kan orang-orang bilang lepas aja hijab lu, gitu kan ya. Jadi seolah-olah loh kok saya bilang gini, itu lu kesel betul, nggak salah lu kesel, tapi jangan lu kesel dan lu permasalahin hijabnya. Emang kalau misalnya dia melakukan kayak gitu, lantas hijabnya yang salah? Enggak. Artinya hijab itu tetap wajib walaupun kelakuannya orangnya kayak gitu. Makanya ada orang yang berkata, saya tuh belum bisa berhijab karena kelakuan saya masih buruk. Itu nggak ada urusannya, beda antara hijab lu dengan kelakuan lu. Nah maka ketika ada orang sudah berhijab lantas lepas, wajar sih, natural ketika orang nanya kenapa dilepas, sayang banget gitu kan segala macam. Tapi kalau menghujat nggak boleh. Karena kenapa? Karena di dalam Islam ya bagaimanapun keputusan orang ya bukan keputusan kita. Kita sebagai orang muslim hanya boleh menasehati saja. Nah, makanya kan kadang-kadang kita buat guyonan yang soalan kayak yang tadi itu. Misal contoh yang kayak orang yang makan es krim. Itu teman kita buat guyonan tuh. Channelku, ya, walaupun tempatnya Ustadz Felix guys. Bareng-bareng. Pinjam dulu ya. Gak apa-apa. Tapi aku mau ngobrol beberapa hal nih. Boleh banget. Terkait dengan akhir-akhir ini lagi panas banget isu agama ya. Benar. Banyak yang harus diluruskan dan aku langsung dengan ahlinya aja. Waduh. Mudah-mudahan aku ahli ya. Iya. Kalau dibandingkan sama aku udah jelas jauh. Jadi aku tanyanya ke yang tepat aja. Iya, aku sebenarnya cosplay jadi ahli. Yaudah, Ustadz, kita langsung masuk ke topik yang paling panas dulu tentang penistaan agama nih. Baik. Karena akhir-akhir ini langsung panas ya di awalnya. Langsung panas. Akhir-akhir ini semua agama itu bisa terjadi penistaan. Betul. Ke Kristen, barusan ada yang benar-benar konten kreator yang dimasukin ke penjara karena dia menista agama Kristen. Ada ya? Ada yang dia ngomong Shaun the Sheep gitu-gitu. Oh gitu? Iya. Itulah. Oh, aku baru tahu. Ada. Oke. Kemudian juga ya agama Islam juga ada, Buddha dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat orang itu bisa dikategorikan sebagai ini menista sebuah agama? Baik. Kalau aku melihat begini ya, kalau khususnya aku boleh cerita cuma mungkin di dalam Islam ya. Di dalam Islam itu ada perkara-perkara yang memang bersifat kayak apa ya? Kayak mendasar, dan ada perkara-perkara yang cabang. Nah, kalau yang bersifat mendasar ini berarti memang dia kayak akidah. Kalau dalam Islam itu dia benar-benar sangat sakral. Bahkan orang-orang muslim pun ketika dia berbicara tentang perkara-perkara yang mendasar ini dia sangat hati-hati. Dan memang ada hukumnya kalau di dalam Islam. Dia tuh di dalam Islam tuh ada hukum. Misalnya kan kalau misalnya Mas Sam lihat di internet itu hukum sholat sambil ngomong misalnya, atau hukum sholat sambil makan. Itu semua ada hukum-hukumnya. Ada aturan-aturannya. Dan ada hukum di dalam Islam yang berkaitan memang dengan penistaan agama yang level berat. Level berat nih misalnya contohnya menghina Nabi, itu levelnya berat. Makanya di dalam Islam kalau udah urusannya menghina Nabi atau menghina keluarga Nabi, ini bisa langsung 100 nih, dari 0 ke 100. Nah misalnya, makanya hati-hati banget kalau soal Nabi. Bahkan orang muslim pun juga sama. Kemarin ada seorang dalam tanda kutip ya, pengajar atau kiai di Indonesia itu yang juga ngomong salah tentang Nabi. Itu prosesnya juga luar biasa. Jadi bahkan ada juga orang-orang dai yang ketika dia itu didengar sama orang, dia juga ngomong begini, di dalam Al-Quran itu ada kata-kata bahwa Nabi itu pernah tersesat. Nah itu diprotes orang. Padahal kita tahu secara niat dia mungkin tidak maksud, mungkin karena dia nggak paham, lantas dia bilang seperti itu, gitu kan ya. Jadi artinya kalau berkaitan dengan Nabi ini sudah memang sangat sensitif sekali. Yang kedua adalah berkaitan dengan misalnya ayat-ayat Al-Quran, misalnya kitab suci ya, kita sudah tahu lah. Bahkan kalau misalnya Indonesia dia punya lambang negara namanya. Lambang negara misalnya kayak mata uang itu lambang negara. Bendera itu lambang negara. Tiba-tiba kalau kita bakar bendera merah putih, itu urusannya panjang tuh. Betul. Itu masuk kasusnya penistaan, gitu kan ya. Atau merendahkan lambang negara. Atau misalnya mata uang kita injek-injek itu bisa masuk penjara tuh. Karena kita termasuk merendahkan dan menistakan lambang-lambang atau manifestasi daripada negara
negara. Nah, di dalam Islam sebenarnya itu cuma perkara-perkara yang sangat penting itu aja sih yang seseorang tuh harus jaga. Misalnya kayak tadi tentang kitab suci, tentang nabi, itu benar-benar harus benar-benar hati-hati. Bahkan orang muslim juga, bukan hanya orang yang bukan muslim. Itu sih. Oh, berarti penistaan itu bukan terjadi antar agama, tapi di dalam agamanya sendiri pun bisa terjadi penistaan? Sangat bisa terjadi. Oke. Makanya di dalam Islam tuh kita diajarin hati-hati banget kalau kita bicara tentang nabi. Misal contoh ya, sampai kehati-hatian seperti ini. Kita di Islam kenal namanya Nabi Ayub. Kalau di dalam Kristen itu bahasa Inggrisnya Job. Ya, dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan sakit ya. Kadang-kadang ada orang yang pengen ngasih tahu saking parahnya sakitnya Nabi Ayub itu, dan saking sabarnya dia dengan sakitnya itu sampai dikisahkan kulitnya ngelupas seperti penyakit kusta, lepra. Nah, itu di dalam Islam tidak diperkenankan. Oh, maksudnya nggak boleh disebut seperti itu? Nggak boleh, karena dia termasuk sampai merendahkan para nabi. Oke. Nah, jadi itu berlaku juga sama Nabi Isa. Yesus dalam hal ini yang dalam agama Kristen, bahwasanya kita nggak boleh juga misalnya menceritakan atau misalnya menyerang atau misalnya mengisahkan agama lain sampai kemudian kita menghinakan nabi-nabi itu, termasuk Yesus, Ayub. Nah, itu salah satu contoh sampai sebegitu diperhatiin gitu maksudnya. Jadi kita misalnya kalau kita nyeritain ya tentang Nabi Ayub itu mengalami satu penyakit yang tidak pernah diderita orang sebelumnya. Harus gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman merasa kayak sakit kulit itu sakit banget, nah itu Nabi Ayub tuh lebih menderita daripada itu. Sehingga kita menjaga kehormatan, kemuliaan para nabi. Paham banget sih, itu clear banget ya guys. Ya, betul. Nah, tapi yang menjadi bingung adalah bahwa Dr. Richard ini kan voice note-nya kan kesebar nih. Ya. Kemudian ada satu orang yang ingin melaporkan dia dengan dugaan penistaan agama. Betul. Kan bagian mana padahal ya? Nah, bingung kan jadi kan kayak dia nggak sama sekali merendahkan agama lain. Dan itu kan urusan individual dia dengan si Elia. Betul. Kenapa si orang ini mau melaporkan dia ke polisi gitu loh? Ya, bagus banget. Jadi pertanyaan lebih kepada kapan dikatakan ini penistaan? Yes. Kapan dikatakan tidak penistaan? Di dalam pengadilan, terkhusus pada perbuatan verbal atau serangan verbal yang tidak disukai oleh orang lain, itu melibatkan sesuatu yang sangat penting, namanya intention, namanya niat. Dan niat ini bisa jadi menentukan hampir semuanya. Contoh misalnya ya, teman saya tuh juga kadang-kadang ketika dia ngisi kajian dia juga guyonan. Contoh ya, saya punya teman dia ngaji namanya Mas Cahyo. Mas Cahyo tuh ceritanya begini, teman-teman sekalian, nggak ada yang namanya pacaran syariah, itu nggak ada. Misalnya seperti apa? Pacarannya dimulai dengan Bismillah lalu diakhiri dengan Hamdalah, nggak ada. Dia bilang. Seperti tidak aja judi syariah, dia bilang. Judi syariah tuh kayak gimana? Kalau misalnya pas kita sebelum ngocok dadu kita bilang Bismillah gitu kan ya. Pas terus kemudian dadunya keluar, kalau kalah kita bilang innalillah, kalau menang Allahu Akbar gitu kan. Bisa kayak gitu. Itu kalau intentionnya jelek itu bisa kena. I see. Tapi kalau intentionnya adalah memberikan pengertian, mengajarkan tanpa unsur merendahkan, nah itu maka tidak menjadi masalah. Maka agama juga bisa menjadi guyonan. Bahkan ketika saya kecil, mungkin Mas Sam nggak tahu ya kalau zaman sekarang anak-anak guyonannya agama atau enggak. Tapi kalau zaman saya kecil guyonan agama tuh terus-terusan. Maksudnya kita biasa aja guyonin agama orang lain, walau sampai kasar banget ya, walaupun ya. Tapi tidak kita katakan bahwa kita menistakan agama, atau orang yang dikatain begitu juga nggak tersinggung sebenarnya. Karena kita punya toleransi yang tinggi gitu ya. Nah, maka dalam kasus tadi balik lagi tentang intention, kadang-kadang ada orang yang dia memang tidak punya intention, tapi dia mengatakan mungkin itu adalah sesuatu yang salah, maka bisa dimaklumi. Nah, intention ini salah satunya dilihat adalah dari orang-orang tersinggung atau tidak, atau dari pendapat para ahli. Contoh, satu kalimat itu bisa jadi pernyataan, bisa jadi pertanyaan. Gimana tuh? Karena intention. Gimana tuh? Itu adalah kalimatannya. Kalau gimana tuh? Itu kayaknya menyelidiki atau mempertanyakan. Iya deh, lu hebat. Emang lu hebat? Itu kan intention. Nadanya, intonasi itu kadang-kadang melambangkan intention juga. Nah, maka satu pertanyaan itu tidak bisa dilihat dari pertanyaan aja. Maka harus ada intention. Nah, contoh kayak misalnya kasus penistaan yang sangat terkenal tahun 2016. Itu intentionnya sangat jelas karena ada videonya. Maka orang-orang yang lihat itu, no doubt, maka dia katakan ini pasti mengarah kepada ini. Nah, itu intention ya. Tapi kita udah ini beresin lah ya. Intinya bahwasanya kalau kita bicara tentang penistaan agama, sebenarnya tidak serigid itu sih. Tidak seperti yang 2016 semuanya harus diratain penistaan agama. Kalau saya melihat sekarang lebih kepada ada beberapa orang yang merasa bahwa dirinya adalah perwakilan agama.
Merasa seperti itu. Merasa. Ketika dia terserang, dia menganggap agamanya yang diserang. Atau ketika ada orang yang nggak suka sama dia, dia merasa orang itu nggak suka sama agamanya. Padahal orang tuh nggak suka sama dia. Iya. Ada orang bilang Felix tuh penipu. Lalu saya bilang, loh kamu bilang saya penipu, saya ini muslim loh, berarti kamu bilang seluruh muslim penipu? Nggak gitu juga sih sebenarnya. Nah, tapi gara-gara dia mungkin merasa dia bagian daripada agama atau perwakilan agama, lantas dia merasa dia tersinggung. Sama seperti kalau ada orang Indonesia bilang, saya Indonesia, saya Pancasila. Berarti kalau ada yang nggak suka dia, seolah-olah nggak suka Indonesia dan nggak suka Pancasila. Itu kan nggak fair ya. Betul. Nah, artinya kalau saya melihat sih penistaan agama ini tidak serta-merta harus kayak semuanya penistaan agama. Balik kepada sesuatu yang lebih rinci. Tentang Dr. Richard. Dr. Richard itu setahu saya juga pernah dilaporin gara-gara penistaan agama sebelum VN itu beredar. Oke. Iya, jadi dilaporinnya apa? Dilaporinnya karena ada dia undang orang itu terus kemudian bilang kalau saya nggak salah apa ya, simsalabim atau simsalabim terus diikuti dengan kalimat kun fayakun. Kun fayakun itu di dalam Islam itu adalah ayat Al-Qur'an. Artinya jadi maka jadilah. Jadi seolah-olah kalau Allah mau sesuatu, Allah berkata kun jadi fayakun, jadilah. Nah, maka itu seolah-olah disamakan dengan simsalabim. Ini dikatakan penistaan agama. Padahal saya lihat dari segi manapun itu tidak ada sama sekali penistaan agama. Dan anehnya orang itu maksa betul bahwa ini adalah penistaan agama. Saya melihat kayaknya ada problem pribadi nih. Itu sebenarnya. Karena orang-orang nggak ada yang melihat penistaan agama. Pun VN tadi, saya mungkin adalah orang yang pertama yang ngomong dengan Dr. Richard. Dokter, ini VN-nya beredar loh. Gitu kan ya. Saya bilang ini VN-nya beredar. Saya bilang sabar ya. Karena berkali-kali saya bilang sama dia, kalau dokter mau belajar tentang Islam, jangan lihat orang Muslim. Karena kalau saya lihat orang Muslim, saya keluar lagi dari Islam sekarang. Jadi saya masuk Islam nih, udah hampir atau lebih daripada 20 tahun, 21 tahun saya masuk Islam. Tapi kalau saya ngeliat orang-orang Muslim, saya keluar lagi daripada Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu atau Muslim itu tidak merupakan representasi dari Islam. Maka saya bilang sama Dr. Richard, sabar-sabar ya dok. Saya lihat VN ini menggambarkan cuma satu, bahwa Dr. Richard itu sangat-sangat pengen sekali untuk membujuk orang. Walaupun benar kata-kata yang dia sampaikan akhirnya membuat tafsir ganda. Bahwasanya di sini dia bilang bahwa dia itu nolongin orang-orang Muslim, bahwasanya di sini dia seolah-olah menjadi kayak promotornya orang-orang pewarta Kristen kan gitu kan ya, atau Katolik. Tapi bagi saya, dok sabar, karena saya nggak melihat ada problem di situ. Saya nggak melihat ada problem. Makanya ketika teman-teman saya juga pada nanya, Ustadz bagaimana pandangan tentang Dr. Richard, saya jelasin pada mereka. Yang kita bisa hukumi orang Muslim itu kan harus adil. Yang bisa kita hukumi daripada VN ini adalah bahwa dia pengen bujuk, itu yang pertama. Yang kedua yang kita bisa hukumi adalah bahwasanya VN ini menunjukkan dia pengen banget membujuk walaupun dia kurang tepat dalam memilih kata-kata. Gitu. Jadi nggak ada unsur penistaan agama. Oke. Ini udah clear banget semuanya sih. Nah, aku mau lanjut ke next topic nih. Boleh. Dimana tadi udah disinggung juga bahwa Ustadz Felix udah hampir atau lebih 20 tahun ya? Ya, 21 kayaknya. 21 tahun ya. Udah menjadi agama Islam gitu kan. Nah, tapi masih banyak haters ya ternyata. Ngomong bahwa kenapa nih orang tiba-tiba mau jadi ustadz gitu, padahal umurnya di agama Islam sendiri belum selama itu. Masih newbie. Gimana menanggapinya tuh ustadz? Pertama, haters gonna hate. Makanya saya bilang pada saya juga ngirimin pada teman-teman saya ada beberapa quotes yang menjadi penguat saya ya, tentunya selain pada Al-Qur'an. Kadang-kadang kalau Al-Qur'an apa-apa Al-Qur'an kan seolah-olah kayak kita religius banget gitu kan ya. Padahal kita cuma cosplay aja untuk jadi religius. Nah, ada quotes dari Ali bin Abu Thalib, agama juga ya. Jadi ada quotes dari Ali bin Abu Thalib, itu mantunya Rasulullah. Beliau tuh pernah berkata begini, tidak perlu menjelaskan apapun pada siapapun, karena orang-orang yang mencintaimu tidak akan perlu itu, karena mereka sudah percaya, dan orang-orang yang membenci tidak akan percaya. Artinya kita itu terkadang kalau kita menjelaskan sesuatu itu malah nambah runyam. Maka di dalam Islam lagi nanti ada aturan kapan kita harus menjelaskan kepada orang tentang sesuatu, kapan kita tidak menjelaskan pada orang tentang sesuatu. Itu quotes pertama. Quotes kedua, ada perkataan yang bagus lagi dari namanya Imam Asy-Sya'bi. Dia berkata begini, perkataan terbaik bagi orang-orang yang menuduh itu adalah kalau kamu benar semoga Allah mengampuni saya, kalau kamu salah semoga Allah mengampuni kamu. Nah, maka dalam kasus ini kan kita bisa
katakan gini. Pertama kita lihat dulu nih, kita muncul, kita nyampein Islam sesuai dengan kemampuan kita. Tiba-tiba ada orang, terus tiba-tiba datang, lu siapa? Gitu kan ya. Lu siapa? Lu baru umurnya masih baru di dalam Islam, baru masuk Islam 20-an tahun, tiba-tiba langsung dipanggil ustadz. Pesantren enggak, apa enggak, terus lu dipanggil ustadz. Kalau kita mau julid kan kita bilang gini, lah terus lu kemana aja? Kan gitu kan. Artinya kalau lu kemana aja? Lu katanya lu udah lama, lu sampein dong kalau misalnya lu bisa kan gitu kan. Itu kan kalau kita mau julid, tapi kan tidak boleh. Gitu kan. Karena kalau kita ngomong gitu, dia pasti akan lebih marah lagi. Karena yang dia cari memang bukan kedamaian. Yang dia cari adalah memang perseteruan. Dan kita sebagai orang-orang yang orang-orang yang dulu pernah menghina-hina orang, kita tahu kan bahwasanya kebahagiaan terbesar bagi orang-orang yang suka hina orang, contoh misalnya kalau di SD, woi bapaknya namanya misalnya siapa, Iwan, woi Iwan misalnya gitu kan ya, dia marah kan. Marah itu adalah hal yang paling kita senang karena kita bisa mengambil kedaulatan dia, kita bisa mengendalikan dia. Nah, yang orang pengen ketika ngomongin kita adalah mengambil kendali atas diri kita. Aku nggak mau kasih kendali itu. Nah, gimana cara nggak usah kasih kendali itu ya? Kita tahu bahwasanya apa yang kita lakukannya adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan kita nggak perlu ngereken atau ngurusin orang-orang kayak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam sendiri kita meyakini bahwasanya apapun yang terjadi, keterkenalan, popularitas, uang, kepintaran, ataupun sebaliknya kemiskinan, nggak populer, nggak terlalu pintar dan segala macam, itu semua amanah. Itu semua amanah. Islam nggak pernah akan sibuk pada kondisi kaya miskin, pintar nggak pintar, cakep nggak cakep, populer nggak populer. Itu kondisi. Yang Islam berikan sebagai ajaran adalah respons terhadap kondisi itu. Nah, jadi daripada kita meributkan atau memikirkan tentang kondisi, lebih baik kita mikirin respons dengan kondisi kita seperti tadi. Nah, kalau saya populer ya berarti saya harus lebih banyak untuk memperkenalkan Allah. Saya harus lebih banyak untuk mawas diri. Ketika ada orang ngomong baik, saya ambil. Kalau nggak baik ya sudah, kita buat ini aja, hiburan aja. Luar biasa. Oke. Nah, aku masih mau bahas tentang seputar Dr. Richard nih. Boleh. Masih panas banget. Menarik ya. Menarik. Dan ya, kita tahu bersama bahwa kontroversinya sekarang adalah Elia mengatakan bahwa Yesus sama Nabi Isa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Ya. Nah, ini aku mau langsung tanya nih. Oke. Ajaran Muslim. Itu kan soalnya dia kan dari sisi Kristen mungkin yang dibahas kan. Benar. Kalau dari sisi kacamata Ustadz Felix nih dan Islam itu seperti apa? Beda atau sama nih? Oke. Nah, ini juga penting menjelaskan karena aku juga melihat banyak sekali ketidakdewasan di kolom-kolom komen ya ketika kita mulai membahas hal-hal kayak gini. Nanti orang-orang Katolik juga akan merasa, lu jangan bahas agama orang lah, lu bahas agama lu aja sendiri. Nah, maka saya kasih tahu, ini batasnya. Batasnya termasuk penistaan agama juga adalah tidak termasuk penistaan agama apabila seseorang tuh lagi bahas di agama dia. Oke. Nah, contoh misalnya kemana ada yang rame tuh, Ustadz Somad lagi ngajar, dia jelasin tentang Islam nih. Kalau jelasin tentang Islam ya orang-orang Islam pasti akan bilang dong bahwasanya yang masuk surga cuma orang Islam. Kan itu kan ya, cuma Muslim. Tiba-tiba karena ada yang nonton, karena zaman sekarang kan kelas itu bukan fisik ya, tapi kan online ya. Ada yang nonton merasa tersinggung, kalau gitu gue masuk neraka dong. Lah ini kan di dalam Islam yang kita bahas. Gitu kan. Nah, maka yang kita kasih disclaimer dulu, saya tuh paling nggak suka membahas agama lain. Karena itulah saya sering ngobrol sama bapak saya. Bapak saya bilang, "Lik, kamu jangan sampai ya suka membahas tentang agama lain." Enggak, kopi. Felix itu cuma cerita tentang agama Felix kayak apa, dan pun kalau ada orang nanya kenapa kamu masuk Islam, maka yang saya ceritakan pengalaman saya. Yang belum tentu sama dengan pengalaman orang lain. Pengalaman saya dengan agama saya yang lama. Oke, kalau gitu saya cerita sedikit nih. Ustadz, sebelum masuk ceritanya boleh. Aku mau nambahin. Boleh. Sempat juga 2 minggu yang lalu, aku diundang ke sebuah podcast dan podcast ini memang acara Kristen. Nah, situ aku cerita, maksudnya kenapa aku pilih agama Kristen? Karena memang pengalamanku juga aku ceritain. Benar. Kejadiannya sama mungkin sama Ustaz Somad. Oh gitu. Ditonton sama banyak orang kan? Muslim. Oh, itu gitu. kolom komentar di IG ku 5.400 hujatan semua. Emang ngomong apa, Sam? Aku ngomong ini. Alasannya kenapa aku Kristen? Itu kalau ditanya secara Alkitab, aku juga nggak bisa jawab. Aku benar gitu. Tapi aku bisa merasakan sendiri. Benar. Seputar-seputar doang. Aku berceritalah tentang gimana aku bisa merasakan dan sebagainya. Nggak membahas ayat sama sekali, cuman pengalamanku doang. Terus mulai ada yang komen lah. Hujatannya apa?
lebih yang kayak kalau misalnya memang Yesus itu Tuhan, kenapa nggak ada di Alkitab disebutkan? Tembakan-tembakan seperti itulah. Ya, iseng itu namanya. Terus baik banget kayak kok Tuhannya digantung gitu. Terus kayak banyak lah kayak gitu loh. Nah ya aku juga sebagai yang maksudnya yang di reels itu kan viral banget kan. Benar. Ya itu aku cuman ya diem aja gitu. Biarkan mereka, karena di itu kan udah saling perang tuh kan. Benar. Nah, nanti ada yang nanggepin lagi, ditanggepin lagi. Dia rame kan. Nah maksudnya aku tuh nggak mau seperti itu. Cerita itu karena memang itu aku doang. Benar. Gitu. Ini yang kita harus disclaimer dulu nih. Itulah yang saya bilang orang salah kamar. Kenapa lu bahas tentang agama lu di kelas agama orang lain, itu nggak pas. Makanya ketika saya pun cerita tentang saya punya video judulnya Yesus adalah Isa atau Isa adalah udah pernah saya bahas. Dan orang protes juga. Saya bilang ini saya lagi bahas Isa, bukan bahas versi kalian. Itu jadi ya terserah saya dong kalau saya mau bahas. Nah, artinya tadi kalau kayak tadi ya, pertama perlu kita kasih tahu dulu, ini yang perlu kita dewasakan. Betul. Netizen Indonesia itu tidak menyikapi sesuatu secara fair, menurut saya secara pribadi. Karena gini, di dalam Al-Quran pun kita nggak boleh engage orang dengan cara seperti itu. Karena di dalam Islam namanya dakwah, tentu saja orang-orang selain Islam juga pasti pengen untuk mendakwahkan agamanya atau mensyiarkan agamanya. Di dalam Islam kata dakwah itu dari bahasa Arab diambil dari kata da'a, artinya undangan. Jadi undangan, kayak inviting. Nah kalau saat kita invite seseorang, nggak mungkin dong kita sudah bikin orang tuh ke trigger, gitu kan ya. Lu datang rumah gue, awas lu kalau nggak datang. Lu gimana dia mau datang? Oh khawatir lah dia. Nah, invitation itu harus dengan cinta, dengan kasih, dengan lembut, dengan persuasif, gitu kan ya. Itu invitation. Dakwah itu literally bermakna invitation. Nah artinya apakah kemudian Samuel merasa terinvite dengan kata-kata seperti itu? Enggak. Betul. Yang ada malah terancam. Betul. Ataupun merasa tidak dimanusiakan. Emang kenapa sih lu nyembah Tuhan? Pertanyaan saya sederhana. Kalau Samuel tahu dengan apa yang mereka tahu, ya pastinya Samuel udah masuk Islam dong. Betul. Itu kan ya. Nah, makanya ini kan problematika yang sekarang dihadapi, sama kayak orang-orang Kristen ketika komen di aku, itu kan ya. Loh, aku bilang kamu nih komen pengen buat aku merasa nyaman atau tidak nyaman gitu maksudnya. Sedangkan dakwah adalah invitation. Tapi ya udahlah ya. Artinya itulah tugas kita. Kalau masih ada orang-orang kayak tadi, saya minta maaf nih. Karena memang ya berarti tugasnya belum sempurna nih. Karena harus tugas untuk mengajari kan guru ya. Karena guru itu kan memberikan pelajaran, termasuk pelajaran-pelajaran seperti tadi. Bagaimana cara untuk berinteraksi dengan orang-orang yang tidak satu keyakinan dengan kita atau tidak satu pendapat dengan kita. Ini kan penting sekali. Nah, kalau gitu kita masuk dalam Yesus adalah Isa tadi yang saya bilang. Dalam materi-materi saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Isa. Karena kenapa? Karena memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang diakibatkan perbedaan bahasa aja. Contoh misalnya, Muhammad itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Turki itu jadinya bukan Muhammad tapi Mehmed. Nah, Mehmed tapi sama Muhammad. Kalau misalnya di Malaysia dia bisa disingkat jadi Mat. Jadi misalnya contoh Mat siapa itu Muhammad. Kalau di Cina lebih singkat lagi, jadinya Mo. Jadi kalau ada marga Mo atau Ma, itu biasanya itu adalah Muhammad. Karena nggak mungkin marganya Muhammad, nggak mungkin, karena marga cuma satu kan gitu kan ya. Nah jadi itu adalah sama itu bacanya. Ibrahim adalah Abraham seperti yang sudah kita tahu. Ishak dalam bahasa Inggris adalah Isaak ya, tapi sama bacanya Ishak. Apalagi Harun itu kakaknya Musa. Itu kalau di dalam bahasa Inggris jadinya Aaron. Moses itu adalah Musa. Maka Isa sama dengan Jesus. Maka waktu itu saya perlu menjelaskan ini kenapa? Karena ada orang nanya pada saya, boleh nggak kita menyebut Yesus Kristus? Menurut saya boleh. Kenapa menyebut Yesus Kristus itu boleh? Karena Yesus Kristus adalah translasi dari bahasa Arab Isa Al-Masih. Atau misalnya dalam bahasa Ibrani misalnya Isua ya, Hamasiah, Yesua Hamasiah. Messi itu kan artinya Mesias. Nah artinya kalau kita lihat ini cuma perbedaan bahasa aja. Nah lalu kalau misalnya ada yang bilang beda, ya memang betul sih. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Kayak kemarin juga saya salah sebut. Saya bilang bahwa Yesus lahir di Nazaret. Enggak, kepikir saya padahal Yesus orang Nazaret, lahirnya di Bethlehem. Bethlehem dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab Bait Lahem. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Perbedaannya apa? Dalam keyakinan orang-orang Kristen atau Nasrani, Yesus tuh lahirnya di kandang domba.
Kalau misalnya orang-orang Muslim di dalam Al-Quran tertulis bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Nah, itu ada perbedaan. Yesus lahir kapan? Di orang-orang Nasrani meyakini 25 Desember, walaupun disputed juga sama, gitu kan ya, 25 Desember. Orang-orang Muslim meyakini tidak ada tanggal tapi ada musim, yaitu adalah musim ketika kurma berbuah, berarti musim panas. Oke. Nah, berarti itu yang kita yakini, karena memang latarnya di dalam Al-Quran seperti itu. Apalagi bedanya di dalam Islam, kita tidak meyakini Yesus disalib. Ya. Di dalam Islam meyakini Yesus masih hidup sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, aku baru tahu nih. Nah, ya makanya di atas, diangkat. Oh. Diangkat ke langit di sebelah Allah. Oh. Okay. Jadi kalau misalnya orang-orang Kristen di sebelah Bapa, kalau orang Muslim juga yakin bahwasanya Isa atau Yesus itu diangkat oleh Allah dan ditempatkan di situ. Jadi sampai sekarang masih hidup. Oke. Nanti akan turun lagi, sama kayak orang-orang Kristen, ya kan? Itu kan ya. Nanti akan turun lagi. Dia lahir misalnya di daerah Yudea, di tanah Palestina yang sekarang, terus kemudian dia sampai umur 30 tahun mendapatkan cobaan. Dia adalah seorang nabi yang sangat keren banget. Di dalam Islam juga termasuk 5 nabi yang spesial. Salah satunya adalah Nabi Isa. Dia punya ibu namanya Maryam. Kalau misalnya di Kristen namanya Maria, gitu kan ya. Lalu kemudian dia juga tinggalnya di Baitul Maqdis. Jadi Maria itu Maryam kalau di dalam Al-Qur'an itu tinggalnya di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Itu tinggalnya di situ sebagai keluarga yang juga keluarga para nabi. Dia punya paman namanya Zakaria, gitu kan ya, sama kan gitu kan ya. Dan punya ibu namanya Hannah, sama. Dan punya bapak kalau di kita namanya Imran. Artinya ya beda-beda tipis lah, seperti Ibrahim dan Abraham dan segala macam. Artinya saya meyakini sama. Lalu apa yang kemudian ditanyakan, apa yang nggak boleh kalau gitu Ustaz? Yang saya bilang pada mereka, yang nggak boleh adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu bedanya. Karena kita menganggap bahwa Yesus sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa dan segala macam. Tapi itu pun tidak membuat kita boleh untuk menghina tadi. Kok Tuhanmu digantung sih? Misalnya, itu nggak boleh. Karena itu menghina Nabi, gitu kan ya. Dan itu kan kalau kita meyakini bahwa Yesus itu sama dengan Isa, itu kan berarti kan kita juga menghina Nabi, kan gitu. Walaupun pemahaman kita berbeda. Pertanyaannya adalah, tadi kan dikatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba, sedangkan Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya. Mungkin itu yang menjadi pegangannya si Elia kemarin pada saat berbicara bahwa ini beda nih. Betul. Satu di sini, satu di sini. Ya. Nah, kenapa dari Ustadz Felix bisa mengatakan bahwa ini tetap sama, padahal secara lahir itu berbeda? Ya, jangankan tokoh yang sangat jauh daripada kita ya, ratusan tahun ya. Orang-orang yang sangat dekat dengan kita pun kadang-kadang kita punya versi yang berbeda, gitu kan ya. Felix itu orang mana sih? Gitu kan gak banyak yang tahu. Ada yang bilang saya orang Palembang, ada yang bilang saya orang Cina. Mana yang betul? Ya dua-duanya lah, gitu kan ya. Ada yang bilang misalnya saya udah kayak orang Jawa, misalnya karena logat saya udah kayak logat Jawa. Mana yang betul? Ya kadang-kadang di zaman sekarang pun seperti itu. Makanya kalau misalnya perbedaannya pada informasi, tidak menjadikan ini orang yang berbeda. Perbedaannya adalah kalau misalnya bahasanya begini, Yesus di dalam Alkitab itu berbeda dengan Yesus di dalam Al-Quran. Itu bagus, itu benar. Tapi tidak menjadikan orangnya beda. Karena kalau nanti orangnya beda, justru ini menurut saya jadi polemik menurut saya. Karena nanti akan terjadi banyak sekali perbedaan di dalam kehidupan beragama. Padahal kita yakin bahwasanya Abrahamic religion itu punya koneksi Yahudi, Nasrani dan juga kemudian Islam, gitu kan ya. Yahudi, Kristen dan kemudian Islam itu punya koneksi dan koneksi itu memang nggak terbantahkan ya. Terlalu banyak kisah-kisah yang sama. Betul. Gitu. Jadi agak sulit sih kalau saya bilang juga kalau beda. Tapi kalau informasinya beda ya iyalah. Gitu. Ustadz sudah nonton yang podcastnya Elia itu? Sudah. Nah, apa di situ yang statement dari Elia yang menurut Ustadz ini klaim dia ini sebenarnya nggak seperti ini? Nggak ada. Semuanya juga. Saya nggak melihat ada masalah di situ. Makanya saya bilang sama Dr. Richard sini, begini saya bilang sama Dr. Richard, dokter, saya melihat bahwasanya saya senang ketika melihat ada orang ketika dia berdakwah untuk agamanya dan dia tenang, dia tidak terprovokasi. Hanya saja ternyata dia komennya yang provokasi. Iya, itulah problemnya di situ ternyata. Pas dia menyampaikan tuh cukup tenang tuh. Artinya saya pikir, wah bagus nih, bisa kita ajak ngobrol nih, gitu kan ya. Karena kalau misalnya minimal, jadi gini Mas Sam, saya tahu bahwasanya kita tidak akan pernah mungkin untuk bisa menyamakan. Kalau kita sama semua ya berarti kita satu agama dong. Dan kalau misalnya dua agama itu berbeda dan kita mau sama-sama kan itu juga salah juga, itu kan ya. Aku juga nggak mau kayak gitu. Yang aku mau adalah agar orang-orang tuh tahu bahwa walaupun kita tuh punya pendapat masing-masing, it's okay gitu maksudnya. Kita bisa bersepakat bahwasanya kita tuh berbeda. Tapi kita sepakat kalau kita berbeda. Artinya itu yang lebih banyak untuk disampaikan. Dan saya bilang sama Dr. Richard juga bahwa, Dok,
dokter kira bahwasanya toleransi umat beragama itu susah. Enggak. Saya yang menjadi seorang muslim 20 tahun, menurut saya lebih mudah untuk mengajarkan toleransi antar umat beragama daripada toleransi seagama. Oke. Percaya nggak? Soalnya seagama ini maksudnya banyak aliran lagi di dalamnya, Ustaz. Bukan hanya itu, bahkan satu aliran pendapatnya berbeda, itu juga kadang-kadang orang nggak mudah menyikapi itu. Nah, maka menurut saya secara pribadi ya, dan dilihat dari contoh-contohnya, di Indonesia tuh bukan krisis toleransi antar umat beragama, tapi toleransi antar umat seagama. Agama juga sama ya, ternyata banyak juga ya. Karena jadi kayak apa ya, dia merasa ada kelompok-kelompok di Indonesia yang dia bisa menerima, mohon maaf, dia bisa menerima agama lain, tapi dia nggak bisa menerima orang-orang muslim sendiri gitu maksudnya. Nah ini kan aneh ya. Jadi ya itulah sih. Tapi balik lagi soalan Elia, saya nggak melihat ada masalah di situ ya ketika di podcastnya. Cuman ketika ngelihat komennya, aku pikir gini, ya mungkin karena masih muda kali ya, darah muda, jadi semuanya harus dikomen, semuanya harus direaktif gitu kan ya. Walaupun di dalam kata-katanya dia memang tidak ada bermasalah secara hukum, tapi konteks itu bisa berbahaya karena konteks itu kan dia bikin video sekali lagi ya, dan video itu lagi bahas apa dan apa ya jawabannya, itu bisa berbahaya. Walaupun lepas secara hukum, tapi secara etika masih nggak bagus. Oke. Yang penting kita udah disclaimer tadi ya. Ini udah kita ngasih tahu bahwa ini dari sudut pandang agama Islam. Bahkan saya ini kok saya sempat hubungin juga ke Dr. Richard. Dokter, ini saya minta nomornya dong supaya minimal saya bisa untuk menetralkan kepada orang-orang, ngasih tahu ini loh yang dinamakan penistaan tuh yang kayak begini, dan kita kadang-kadang juga harus bertoleransi dalam perkara-perkara yang seperti ini. Tapi ya Dr. Richard bilang saya nggak punya nomornya, itu tim saya. Ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin Dr. Richard lagi ini juga kali ya, lagi ke-trigger juga kali. Oke. Yang penting di sini udah diluruskan tadi tentang penistaan. Semoga ditonton orang banyak nih. Iya, amin. Lebih jelas. Oke, aku mau bahas tentang yang tadi kita udah bahas tentang toleransi antar beragama nih. Ini sebenarnya pertanyaan yang aku udah mikir dari lama banget, tapi nggak tahu mau nanya ke siapa. Jadi di kepalaku tuh secara logika ya. Ini aku memposisikan diriku netral aja nih kan. Nggak, anggaplah aku lagi nggak punya agama nih. Terus aku baru mau memilih agama nih. Situasinya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa banyak banget agama di dunia, mulai dari menyembah matahari. Betul. Agama Jepang itu kan banyak banget tuh kan. Bener. Ada yang di China itu dewa-dewa juga banyak banget. Ini di luar dari 6 yang kita resmi di Indonesia ya. Saking banyaknya ini, dan ini mereka ini udah juga melakukan mujizatnya masing-masing. Di Kristen ada mujizat, di Islam ada mujizat, Buddha ada mujizat, Hindu ada mujizat, dan agama ini juga bertahan cukup lama. Dan ada pengikut yang banyak juga nih di masing-masing agama ini, ya kan? Nah, pertanyaanku adalah kalau kayak gini sebenarnya yang mana yang benar? Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Itu pertanyaanku SMP. Sama ya berarti? Itu pertanyaanku SMP. SMP aku jadi ateis, lalu kemudian aku jadi muslim 5 tahun kemudian setelah ateis. Berarti awalnya Katolik dulu, Ustaz. Katolik, terus kemudian ateis, lalu kemudian agnostik, lalu kemudian baru Islam. Tunggu. Menarik lagi nih maksudnya. Dari Katolik ke ateis tuh apa yang men-trigger? Nah, itu dia. Nanti banyak orang gak suka nih. Tapi gini. Ini kan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, betul. Jangan disamakan dong. Ya, kan belum tentu yang lain sama ya. Betul. Tapi kalau saya secara pribadi jawabannya sama kayak 75% orang Amerika. 75% orang Amerika ateis, dan mereka bilang bahwa agama nggak cocok untuk hidup kita. Kenapa itu agama nggak cocok buat itu? Mereka bilang bahwa sains itu tidak cocok dengan agama, dan agama nggak akan membuat Anda jadi seorang yang logik. Jadi kalau Anda mau agama, tinggalkan akal, kata mereka. Kalau Anda mau agama, tinggalkan akal. Betul. Kalau Anda mau akal, tinggalkan agama. Jadi harus milih salah satu. Kalau mau agama nggak usah pakai akal, kalau mau pakai akal nggak usah pakai agama. Nah, bagi saya juga seperti itu. Ketika saya berpikir, ada banyak hal yang menurut saya nggak logis. Balik lagi, saya tuh orangnya dari dulu memang logis gitu kan. Saya penyembah sains kayaknya saya itu kan ya. Jadi ketika saya lalu kemudian ngelihat ini kok kayak gini, ini kayaknya nggak benar deh, ini kayaknya nggak bagus deh. Makanya aku masih ingat banget dulu pastorku tuh bilang begini, Lik, ada banyak hal yang nggak bisa masuk ke akalmu tapi bisa masuk ke hatimu. Dia ngomong gitu. Iya, aku bilang benar juga ya. Tapi aku mikir-mikir lagi, tapi aku mikir gitu kan. Ini nggak bisa lepas dari kepalaku gitu maksudnya. Ya kalau misalnya teman-teman atau Mas Sam mau lihat aja komplain orang-orang sains terhadap agama. Di Mas Sam kan di Amerika kan ya. Di Amerika kan bullying terhadap agama kan biasa. Bahkan tidak lagi such thing as penistaan agama kan gitu kan ya. Bullying terhadap agama tuh semuanya seolah-olah kalau lu beragama lu nggak mikir, lu beragama lu nggak tahu tentang hidup, lu dari 500 tahun yang lalu apa itu kan dia bilang, dan seterusnya. Ya sama kayak aku juga begitu. Dan itu dipicu dari game.
Oh game. Game. Aku dulu main Final Fantasy. Oke. Xenogears. Oh. Itu nggak tahu ya kalau game zaman sekarang. Tapi kalau game zaman dulu itu filosofis banget. Oh. Mereka bikin untuk apa ya? Untuk praproduksinya aja 3 tahun tuh untuk Xenogears. Untuk mengumpulkan seluruh kisah-kisah agama dan segala macam gabung jadi satu main game. Dari situ saya bilang, hah, ternyata Tuhan kita tuh AI. Itu sudah ide Xenogears. Bahwa Tuhan tuh AI. Kalau sekarang kayak film Lucy, pernah nonton nggak? Lucy yang itu loh, yang main. Oh tahu yang otaknya itu 100% kemampuan otak. Betul. Iya, Scarlett Johansson. Terus lama-lama dia diupload. Betul. Gitu kan ya. Nah, itu konsepnya Xenogears. Bahwa Tuhan itu adalah AI. Sedangkan konsep AI ini adalah saking sangat hebatnya, lalu kemudian manusia tuh jadi kayak ya dikontrol oleh AI. Pernah nonton film ini Interstellar? Oh iya, yang Tom Cruise ya? Iya, bukan Tom Cruise. Siapa namanya? Ada pokoknya Interstellar yang pokoknya itulah. Nanti coba lihat ya. Itu Interstellar. Begitu saya nonton, saya terbelalak. Kenapa? Saya bilang ini kalau orang ateis nonton ini langsung confirm ateis. Tapi kalau orang beragama menonton ini confirm Tuhan ada. Karena data-datanya lengkap. Saya bayangin kalau saya jadi ateis nonton film Interstellar, nah kan bener kan Tuhan nggak ada. Tapi kalau saya sebagai seorang yang punya iman atau saya sudah ngerti tentang Islam, nonton ini saya bilang gila, ini menjelaskan banyak orang bahwa ternyata Tuhan tuh ada. Tapi itu nantilah kapan-kapan. Tapi kita bahas ini dulu ya. Ketika saya main game, ketika saya baca buku, saya yakin Tuhan nggak ada. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Ini formulanya beda nih. Kalau saya mau formula sains, memang Tuhan nggak bisa masuk dalam formula sains. Saya harus bahas tentang sebab akibat, kenapa kenapa dunia ini ada, dan Tuhan nggak masuk dalam perhitungan itu. Nah, maka kemudian ketika saya jadi seorang ateis gara-gara main game, mikir dan seterusnya, dan merasa bahwa agama nggak ada korelasi di situ, maka saya kemudian beberapa tahun, sekitar 2 tahun kemudian jadi seorang agnostik. Agnostik itu apa? Lucunya dari belajar sains saya dapat Tuhan. Oke. Jadi kan awalnya kan gara-gara belajar sains, ini agama nggak masuk akal, udah Tuhan nggak ada. Tapi ketika saya belajar sains, ternyata saya yakin Tuhan pasti ada. Dari mana? Jadi gini, coba bayangin ya, orang ateis berkata, ini agak mumet tapi saya coba. Orang ateis berkata, kalau Tuhan ada, buktiin saya Tuhan. Oke, masuk akal kan ya? Masuk akal. Kalau Tuhan ada, buktiin. Sebagaimana kalau kamu punya metode ilmiah, kalau benar kamu harus buktiin, itu benar. Lalu kemudian saya bilang, iya, masalahnya kalau kita pakai metode ilmiah, memang betul kalau pakai metode ilmiah kita nggak bisa buktiin Tuhan itu ada secara fisik. Yet kita juga nggak bisa buktiin Tuhan tidak ada secara metode ilmiah. Nah, kalau kita S1 kan pakai metode ilmiah ya. S1 dulu IT ya. Kalau saya S1-nya tanaman. Jadi pengaruh pemupukan pada tanaman manggis. Kalau saya bilang ada pengaruh pemupukan nitrogen pada tanaman manggis, maka harus ada bukti. Harus ada proof. Kalau saya bilang nggak pengaruh, juga harus ada proof. Berarti kalau dalam metode ilmiah mengatakan Tuhan ada, harus ada proof. Mengatakan tidak ada, juga harus ada proof. Nah, dua-duanya ini nggak ada proof masalahnya. Nggak mungkin. Betul. Berarti kita stalemate dong, satu-satu dong. Betul. Nah, masalahnya itu salah pendekatan. Pendekatannya harus bukan metode ilmiah, tapi metode rasional. Nah, metode rasional itu sederhana, nggak seperti metode ilmiah. Metode rasional itu begini: pagi-pagi misalnya Masam keluar dari rumah, basah semua tuh, kompleks basah semua. Maka kesimpulannya malam hujan atau tidak? Hujan. Kita lihat nggak? Enggak. Tapi kita yakin dari mana? Ada bahasanya. Itu namanya metode rasional. Jadi metode rasional kita nggak perlu lihat, kita nggak perlu mengadakan pembuktian, maka kita nggak perlu bukti bahwasannya Masam ada bapaknya lagi sampai 10 kali. Bukti aku lahir di sini berarti ada. Walaupun kita nggak punya fotonya, walaupun kita nggak punya bajunya, kita nggak punya teaser, videonya dan segala macam. Ya tapi ternyata ada. Nah makanya orang-orang waktu itu ketika saya ngeliat itu ada satu pembuktian yang sangat mengganggu saya ketika saya bahas tentang alam semesta. Saya bilang ini terlalu rumit alam semesta ini kalau terjadi secara kebetulan. Kalau Big Bang. Itu kan? Ya, saya belajar itu. Saya kan dulu olimpiade biologi ya. Saya belajar itu, saya bilang ini terlalu mumet untuk terjadi secara kebetulan, nggak mungkin. Apalagi ketika saya belajar ada satu profesor matematik namanya Roger Penrose. Nah, siapa tahu ini bisa dipecahkan secara IT ya. Roger Penrose itu bilang begini. Probabilitas atau kemungkinan bahwa Tuhan tidak ada adalah sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Tunggu, sakit palaku. Nah nanti dipecah di rumah aja ya. Intinya adalah kalau aku mau jabarin agak rumit, tapi intinya adalah itu more than impossible. Kok more than impossible? Atau disederhanakan sama orang, oke, kalau misalnya kita nggak mau belajar matematik, kita belajar bahasa aja. Dia bilang kemungkinannya sama seperti
Ada orang bilang kemungkinan sama seperti kita pergi ke pantai. Di Makassar kan banyak pantai itu. Hitung pasirnya? Ya, Losar, bukan hitung pasir. Kita ambil satu pasir, tanda tanganin Samuel Christian was here. Taruhlah ya. Kita taruhlah bisa tulis itu ya, taruhlah ya. Walaupun mustahil ya, tapi nggak taruhlah, kita bisa tulis ya. Terus setelah kita tulis, kita tanda tanganin, kita tiup, jatuh dia ke pasir-pasir yang banyak itu. Pulang ke rumah. Tahun depan datang lagi to exact spot. Ambil randomly satu butir pasir. Sama peluangnya gitu ya. Nah, dapat yang kita tanda tanganin. Nggak mungkin sih itu, gitu gila banget. Nah, maka saya karena saya nggak mau mikir, saya bilang ya udahlah, Tuhan ada aja lah, gitu kan ya. Gitu. Itu kan logis ya, logis dan rasional. Makanya ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan rasional. Pendekatan ilmiah hanya bisa pada sesuatu yang terindera, yaitu adalah seperti pemupukan nitrogen pada tanaman manggis, seperti membuktikan hubungan ini sama ini, itu terindera semua, baru bisa metode ilmiah. Kalau nggak terindera, bagaimana metode ilmiah? Nggak mungkin. Maka pendekatannya harus metode rasional. Jadilah saya punya Tuhan. Oke. Tapi nggak mau agama. Oke. Agnostik. Oke. Karena sebel liatin orang-orangnya. Oke. Saya lihat orang Kristen, saya sebel. Saya lihat kalau di mohon maaf saya sedikit klaim. Di Palembang kalau ngelihat ada dua agama, Kristen dan Katolik. Oke. Makanya ketika Dr. Richard tuh bilang, "Oh, kamu agamanya Kristen ya?" Maksudnya Protestan. Nah, jadi kalau orang Palembang bilangnya Kristen itu artinya Protestan, Katolik artinya Katolik. Iya. Nah, jadi saya bilang orang Kristen tuh nyebelin, orang Katolik nyebelin juga, Muslim apalagi. Itu kan ya, Buddha sama aja gitu kan ya. Hindu nggak pernah tahu sih, tapi saya nggak mau gitu kan ya. Akhirnya saya bilang udah, Tuhan nggak ada. Tuhan ada, tapi saya nggak mau beragama. Agama itu cuma buatan manusia untuk keuntungan pribadi mereka. Religion creating conflict gitu kan ya. Since 10,000 BC gitu kan ya, dan segala macamnya. Pokoknya ini masalah lah agama-agama nih. Sampai saya masuk IPB. Ketika saya masuk IPB, saya dapat kalau di film Interstellar tadi tanda-tanda. Oke. Sains. Ini menjawab pertanyaanku ini udah kan? Ya. Dari yang semua agama ini baik banget. Tahun yang mana yang benar? Sains. Oke. Dan sains itu aku cuma ketemu dalam Al-Qur'an. Menarik. Jadi gini, ada anak kecil yang pernah nanya sama aku, "Ustadz, kenapa sih mukjizat kita nggak keren?" Hah? Maksud lu apa? Dia bilang gini, itu lo coba lihat Musa membelah lautan, Ustadz. Nabi Isa menghidupkan orang mati, Ustadz. Menyembuhkan penyakit, segala macam dia bisa lakukan tuh. Lalu apalagi Nabi Ibrahim dibakar api nggak mempan. Nabi Sulaiman bisa naik angin, mengendalikan jin. Apalagi berbicara dengan hewan. Lah, Nabi kita dapat buku. Saya bilang gini, oke, coba saya lihat. Ini tentang mujizat ya. Nabi-nabi yang lain di dalam Islam ataupun mungkin dalam agama yang lain, semua mukjizatnya itu adalah visible. Oke. Pakai mata. Ya. Cuma satu nabi yang mukjizatnya auditory. Nabi Muhammad. Itu mukjizatnya auditory. Quran itu bukan bacaan. Quran itu sesuatu yang didengar. Makanya zaman dulu orang nggak ada Quran fisik. Orang cuma ngomong, didengar, dihafal. Ngomong lagi ke orang, didengar, dihafal. Jadi nggak melibatkan mata. Nah, artinya masalah dengan mata adalah, mukjizat dengan mata adalah begitu itu sudah terjadi, itu sudah nggak berlaku lagi. Contoh, Masam berada di tengah Bani Israel, melihat Musa membelah lautan. Kira-kira exciting nggak? Keren banget gitu. Kita lihat film Pirates of Caribbean aja, kayak gini ya, laut terbelah tuh ya, gitu kan ya. Terus kemudian, luar biasa nih, aku harus nyeritain pada anak-anakku. Masam datang kepada anak-anaknya nanti. "Nak, kamu tahu nggak, Nak? Wah, anaknya, wow, keren banget Musa." Mungkin dia masih 5 tahun, dia masih dengerin cerita kita, keren. Tapi begitu kemudian dia sudah gede 15 tahun, diceritain lagi, dia bilang apa? Ada teasernya, ada bukti videonya, no video hoax gitu kan ya. Maka setiap mukjizat visible begitu sudah terjadi itu pindah jadi auditory. Problemnya adalah itu nggak bisa dibuktikan. Tapi mukjizat Al-Quran itu auditory. Dan karena auditory, dari awalnya mukjizat Al-Quran itu gramatika bahasa, maka sampai kapanpun akan jadi mukjizat. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Masam, masalah terbanyak orang-orang zaman sekarang apa, Mas? Masalah terbanyak orang-orang. Masalah terbesar manusia. Apa ya? Kalau kita Google itu poverty. Apalagi tidak punya pekerjaan. Apalagi segala macam. Tapi sebenarnya problematika manusia yang paling besar di balik semua itu adalah mental.
sepakat nggak kalau aku bilang? Kalau nggak, bilang aja. Nanti aku yakinin lagi sampai Mas bilang iya gitu kan. Jadi gini, sepakat nggak sih kalau aku bilang bahwa sakit mental tuh lebih nggak enak daripada sakit fisik? Setuju. Karena kalau kita sakit fisik, selama kita masih punya kehidupan yang bahagia, kita bisa tahan. Iya. Anak-anak main bola, kakinya belah, nggak ada masalah, main aja terus dia, mana aja dia sadar. Pas pulang ke rumah, baru dia sadar. Artinya kita tetap akan bisa enak hidup kita selama mental kita masih bagus, benar kan? Betul. Tapi dikelilingi kekayaan, dikelilingi segala suatu kenikmatan dunia, orang itu mentalnya nggak sehat, bunuh diri dia. Setuju banget. Berarti mental itu lebih parah daripada fisik. Ya. Apalagi zaman sekarang, di mana sakit mental itu lebih banyak daripada sakit fisik. Healing apa betul gitu. Maka orang mau healing. Pandemi itu sekarang bahasan psikologi itu jadi bahasan penting, mainstream setelah pandemi. Kenapa? Orang-orang bilang pandemi ini banyak orang stres. Pandeminya lewat, covidnya lewat, tapi stresnya stay. Kenapa? Karena mental. Nah, aku bilang kalau kamu lagi sakit mental terus mau bunuh diri, taruhlah ya, kayak orang-orang Jepang tuh mau bunuh diri, atau orang Korsel mau bunuh diri. Tiba-tiba pas Anda mau bunuh diri, terus ada orang terus bilang sini, terus dia belah lautan. Tambah bunuh diri dia kayaknya. Kenapa? Hebat banget dia. Hidup gua nggak berharga. Gua bunuh diri aja lah. Itu kan ya. Dia lagi mau bunuh diri nih. Tiba-tiba dia ngelihat misalnya ada apa, orang dibakar nggak mempan. Apa perlunya bagi dia? Maka saya bilang mukjizat itu sesuai dengan tempat dan waktunya masing-masing. Kenapa nabi-nabi yang lain diberikan mukjizat visibilitas? Karena waktu itu petunjuk atau Alkitabnya sama mukjizatnya beda. Contoh, Mas Sam bangun pagi, terus kemudian saya tetangganya, terus saya bilang, Mas Sam, saya mau ngomong, kita udah temenan 20 tahun nih, tapi nggak jadilah. Oh, jangan buat aku ini dong, kamu jangan kayak cewek dong, mau ngomong tapi nggak jadi. Ya udah, aku ngomong deh, tapi nggak jadi. Oh ya udah, ngomong aja. Aku tuh nabi, percaya nggak? Enggak. Wah, sebentar, saya pulang dulu ya. Lik, saya pulang dulu ya. Kenapa? Telepon polisi ini, kayaknya tetangga kita ada yang perlu perawatan nih kayaknya. Nah, terus saya bilang, kamu nggak percaya? Kalau kamu nggak percaya, aku tunjukin buktinya. Bukti itu mukjizat, miracle. Jadi miracle itu bukti untuk supaya Anda percaya perkataan saya. Maka setiap nabi, untuk supaya orang percaya perkataan dia harus punya miracle. Tapi di dalam Islam, the miracle is the message itself. Nah, itu kemudian membuat saya masuk Islam. Oke. Nah, jadi itu alasannya. Tentang miracle sama segala macam. Jadi satu-satunya miracle yang ketinggal adalah Islam. Nabi-nabi lain punya miracle, but it ends ketika nabinya wafat atau diangkat. Oke, itu udah jawaban yang menjawab sih ya pertanyaan yang tadi. Nih, ini mungkin yang terakhir lah. Ya. Jadi tetap membahas tentang agama Muslim. Gimana maksudnya? Apa ya? Artis-artis tuh banyak yang lepas hijab. Iya. Iya kan? Iya. Betul. Yang gak usah sebut nama lah, si A lepas hijab, ya kan? Dihujat lah saat Indonesia. Benar. Itu secara ajaran itu seperti apa sih? Kenapa ketika sebelum dia memakai itu biasa-biasa aja, setelah memakai dan lepas akhirnya menjadi kontroversial? Sebenarnya gimana sih? Gitu. Ya, jadi di dalam Islam, aku harus memisahkan dulu pertama antara Islam dan Muslim. Di dalam Islam, kalau ada seseorang perempuan, maka apakah dia wajib untuk memakai hijab? Jawabannya adalah iya. Oke. Wajib. Nah, jadi di dalam Islam hukumnya wajib. Nah, kenapa hukumnya wajib? Karena itu memang perintah daripada Allah. Dan by the way, kalau kita lihat foto Maria semuanya berhijab. Gitu kan. Oke. Ya kan ya. Nanti janganlah nanti penistaan agama gitu kan. Kan kita lihat kan nggak pernah ada foto Maria kecuali pasti pakai baju kayak gitu kan. By the way, aku pernah ngasih tahu ibuku loh. Jadi ibuku ada foto kan, aku liatin ada seseorang yang lagi ngisi kajian gitu ya di tengah padang pasir. Lalu kemudian pakaiannya kayak pakaian Arab gitu. Ada 12 orang yang diisi. Saya bilang, ini foto apa? Itu pasti foto orang Arab, kata ibu saya. Fotonya Muhammad ya. Saya bilang enggak, ini gambar Yesus lagi ngajarin 12 sahabatnya. Pakainya persis ya, karena memang orangnya dari sana-sana juga. Nah, pakainya ya begitu gitu kan. Maka apa yang dianggap sebagai modest ketika di zaman itu adalah pakaian kayak tadi, kayak zaman Maria. Tapi kalau di dalam Islam itu diperinci lagi dengan seperti itulah bentuk pakaiannya, yaitu hijab yang sekarang kita kenal. Maka hukumnya adalah wajib. Nah, di dalam Islam juga memang Allah itu juga memberitahu, sayang banget ada orang-orang yang ketika dia sudah dapat sesuatu yang baik, maka dia turun kelas pada sesuatu yang tidak sebaik yang dia punya di awal. Contoh misalnya kayak gini, itu namanya downgrade kalau zaman sekarang. Kita sudah punya mobilnya sudah bagus nih gitu kan ya, harganya misalnya kalau sekarang 600 jutaan. Lalu kemudian tanpa ada apapun kita tiba-tiba downgrade. Pasti orang menanya dong, lu kenapa downgrade gitu maksudnya. Kan itu kan sesuatu yang natural ya. Tapi yang nggak boleh menghujat. Atau misalnya contoh ya, mohon maaf
maaf kayak kemarin ada yang berhijab terus makan es krim itu loh, lihat nggak? Oh iya, tahu banget. Aduh, buat videonya itu lagi aku. Gitu kan. Iya kan, lihat ya. Nah jadi, nah itu kan orang-orang bilang lepas aja hijab lu, gitu kan ya. Jadi seolah-olah loh kok. Saya bilang gini, itu lu kesel betul, nggak salah lu kesel, tapi jangan lu kesel dan lu permasalahin hijabnya. Emang kalau misalnya dia melakukan kayak gitu, lantas hijabnya yang salah? Enggak. Artinya hijab itu tetap wajib walaupun kelakuannya orangnya kayak gitu. Makanya ada orang yang berkata, saya tuh belum bisa berhijab karena kelakuan saya masih buruk. Itu nggak ada urusannya, beda antara hijab lu dengan kelakuan lu. Nah maka ketika ada orang sudah berhijab lantas lepas, wajar sih, natural ketika orang nanya kenapa dilepas, sayang banget gitu kan segala macam. Tapi kalau menghujat nggak boleh. Karena kenapa? Karena di dalam Islam ya bagaimanapun keputusan orang ya bukan keputusan kita. Kita sebagai orang muslim hanya boleh menasehati saja. Nah, makanya kan kadang-kadang kita buat guyonan yang soalan kayak yang tadi itu. Misal contoh yang kayak orang yang makan es krim. Itu teman kita buat guyonan tuh. Namanya Wimar, dia buat guyonan begini. Nah, dari situlah saya tahu ternyata untuk menikah itu tidak cukup hanya memilih wanita yang solihah. Tapi juga harus pakai es krim aja. Itu guyonan tapi itu kan ya. Artinya nah itu bukan penistaan agama. Kenapa? Kita menggunakan itu sebagai bahan guyonan untuk belajar. Artinya kalau seandainya seseorang itu baik ketika dia berhijab itu kebaikan yang satu, ketika dia berkata bagus itu kebaikan yang satu lagi, ketika dia misalnya beradab bagus itu kebaikan yang satu lagi, dan itu nggak boleh disambung-sambungkan, terpisah satu sama lain. Tapi kan tadi hukumnya adalah wajib untuk seluruh muslimah menggunakan hijab. Betul. Ya kan? Kalau misalnya ada yang enggak, itu apa gitu secara agamanya? Dia masuk neraka kah atau apakah? Di dalam Islam kalau enggak nutup aurat namanya maksiat. Nah maksiat itu artinya ya dia mendapatkan dosa. Makanya kalau saya punya buku nanti saya berikan boleh kalau mau, judulnya Yuk Berhijab. Nah di situ adalah dalil-dalil kenapa seseorang terus berhijab. Jadi kalau saya sih lebih kepada, jadi gini mas, bedanya adalah kalau kita berbicara dengan orang yang nggak ngerti, kita nggak boleh langsung bawa kamu masuk neraka, kamu nanti dihukum, kamu dibakar. Dia sudahlah stres gitu kan ya, kita kasih stres lagi, udahlah dia langsung putus asa dia. Tapi kita harus kasih tahu kenapanya. Contoh misalnya saya ngomong begini, saya dulu bukan muslim, dan ketika saya bukan muslim, saya pandang buruk dengan orang-orang yang berhijab. Wajar dong karena saya nggak tahu. Saya bilang apa? Munafik. Udahlah kalau lu baik nggak usah ditunjuk-tunjukin. Itu kan udah lu baik-baik aja, nggak usah ditunjuk-tunjukin. Saya nggak suka dengan orang yang berhijab karena mereka kayak mau nunjukin banget kalau mereka tuh beragama. Tapi setelah saya masuk Islam, saya baru ngerti, oh ternyata itu adalah keinginan mereka untuk nunjukin bahwa mereka tuh mau dekat dengan Tuhannya. Maka ketika saya masuk Islam, berubah pandangan saya, malah saya cari istri harus berhijab. Nah maka saya bilang orang itu dipilih berdasarkan apa yang dia pilih untuk dirinya. Namanya pricing strategy. Kalau seandainya kita itu ngargai diri kita 1.000, yang datang orang punya duit 1.000. Kalau kita ngargai diri kita 100.000, yang punya duit 100.000 yang datang. Kalau kita ngargai kita 1 juta, yang 1 juta yang hadir, yang datang. Pertanyaannya sederhana, kalau ada orang yang misalnya nggak kerudungan, misalnya, atau dia mohon maaf buka aurat dan segala macam, kira-kira Felixia yang waktu itu sudah masuk Islam akan mau nggak? Mungkin nggak. Saya akan mikir banyak dong. Nah sama seperti ada orang kerudungan dan dia misalnya pintar ngaji, kerudungan, akhlaknya baik, yang nyari juga pasti orang-orang yang baik juga. Paham. Nah jadi itu sebenarnya pricing strategi. Tapi kan tipe jenis jilbab ini ada berbeda-beda. Betul. Ada yang sampai tutup segini. Ya betul. Ada yang gini, ada yang cuma di atasnya doang ya kan? Ya kayak Ninja Hattori ya. Iya gitu, gimana itu Ustaz? Nah itu perbedaan namanya. Jadi kalau itu ada banyak sekali lagi, ada banyak perbedaan. Yang asiknya adalah di dalam Islam, kalau perbedaannya dalam bidang fikih atau perbedaan dalam bidang hukum agama dalam hal kayak tadi, itu cuma 2 kemungkinannya. Kalau nggak benar, lebih benar. Kalau nggak benar, lebih benar. Enak kan? Dalam bahasa agama, kalau nggak pahalanya 1, pahalanya 2. Tapi dua-duanya udah benar. Dua-duanya udah benar. Nah maka yang nggak boleh tuh nggak pakai jilbab, itu nggak boleh. Tapi kalau dia sudah berjilbab, paling di antara 2 tadi. Kalau sesuai dengan pendapat ulama. Nah jadi contoh misalnya ya kayak tadi yang pakai cadar. Kalau saya menganggap pakai cadar tuh kayak muslimah pakai topi. Jadi boleh iya, boleh tidak. Hari ini kamu boleh pakai, besok kamu boleh lepas. Tapi kadang-kadang ada desensi. Iya, ada yang betul-betul kan, kayak kemarin tuh siapa tuh yang ini ya, ada muslimah yang dulunya cadaran, terus kemudian saya konferensi pers, mulai sekarang saya buka. Nah itu kan itu biasa aja sih bagi saya. Cuma orang bilang sayang banget kenapa lu buka. Lalu saya bilang sebentar ini masalahnya di mana? Ternyata menurut beberapa ulama masalahnya kenapa dipublis. Kalaupun nggak dipublis nggak apa-apa sih sebenarnya. Buka pasang itu kayak ini aja pakai masker. Nah itu kalau dalam pandangan saya. Tapi ada yang memandang, ulama yang lain memandang wajib. Ada yang memandang beda lagi wajib. Itu alirannya lah. Beda lagi. Kayak di Saudi Arabia itu pandangan mereka cadar itu wajib.
kalau orang-orang di sana. Nah, tapi kita boleh mengambil, boleh tidak. Kan berbeda-beda, nggak apa-apa. Oke, itu aja sih. Iya. Kayaknya waktunya juga udah cukup. Dan aku belajar banyak banget hari ini. Semoga teman-teman yang mudah-mudahan belajar banget juga. Yang paling terpenting itu toleransinya itu sih. Iya, benar. Balik lagi tadi gimana? Maksudnya kita mau meyakinkan orang. Dakwah itu invitation. Kalau cara kita langsung menembak kayak gitu, menghujat dan lain sebagainya, jadi takutlah orang. saya pernah diceritain gini. Sebenarnya nasihat apapun yang baik itu kayak berlian. Oke. Tapi even berlian kalau sana dicolokin ke mata sakit juga. Gitu kan, ya. Jadi orang marah juga gitu kan ya. Ada orang yang punya berlian dicolokin ke mata, ada. Ada orang yang kemudian dilempar nih berlian, ada juga. Tapi ada orang yang berlian tuh dimasukkan ke dalam amplop lalu kemudian ditulisin buat kamu yang saya sayangi, dikasih surat terus diikat dengan rapi, dikasih parfum, dikasih. Nah, itu ada beda orang-orang dengan cara yang masing-masing. Tapi ya tadilah, kalau menurut saya sih pertama kalau kita mau beragama, benefit agama yang paling terlihat itu ada di sini dan ada di sini. Itu benefit yang paling besar. Makanya di dalam Islam pesan pertama Nabi Muhammad itu adalah yang namanya muslim itu dia bisa kontrol lidah dan bisa kontrol tangan. Wow. Jadi itu yang pertama kali terlihat. Kalau itu kamu nggak bisa kontrol, ya berarti kamu harus belajar lagi.